Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Fani Imania dalam podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Nah, hari ini kita juga atau saya mau ingetin kembali nih buat teman-teman para sobat atau teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau ingetin lagi terkait dengan salam khas podcast ini dulu. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Nah, podcast episode kali ini kembali bisa teman-teman tonton karena kami juga hadir di beberapa platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo, @partaiperindo. Kemudian ada juga nih di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, ainus.id, dan juga website Partai Perindo. Nah, kita hari ini punya tema yang sangat menarik, terutama buat teman-teman ya, generasi muda, generasi milenial, dan juga generasi Z, yang kayaknya sih lebih banyak terpapar ya oleh kebudayaan dan juga gaya hidup serta lifestyle dari luar Indonesia. Tapi kadang-kadang tuh kita lupa kalau kebudayaan atau lifestyle asli Indonesia yang dipengaruhi oleh nasionalisme ini harusnya terus mengakar dan juga kita implementasikan sehari-hari. Kita hari ini bahas melestarikan kebudayaan di era globalisasi, saatnya jadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, hari ini aku kedatangan tamu spesial banget karena kalau aku pribadi sih sering melihat wajah beliau ini warawiri begitu di baliho dan juga di pokoknya wajahnya suka ada di jalanan terutama yang ada di wilayah ibu kota. Kadang-kadang tuh aku suka penasaran, sempet nggak ya pernah akan ada kesempatan gak ya ngobrol sama beliau. Alhamdulillah hari ini saya dapat kesempatan tersebut. Saya akan mengobrol langsung bersama dengan Bacalek DPR Republik Indonesia Dapil Jawa Tengah 5 Partai Perindo, Ibu GKR Ayu Kus Indria. Ibu Ayu, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit berbeda ya teman-teman Aksi Podcast ya, salam yang diberikan oleh saya dengan Ibu begitu. Saya mau izin menanyakan kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Agendanya padat banget Ibu ya, terutama jelang ini penetapan DPT, DCT, dan pemilu 2024. Saya sudah terus ada di dapil karena memang dapilnya cukup luas. Saya di Dapil 5 Jawa Tengah, jadi memang harus konsentrasi di dapil. Terakhir kali berarti Ibu keliling atau menyapa teman-teman atau warga di daerah mana, Bu? Saya keliling terus, Mbak. Jadi ya acara ya? Terus ya saya di rumah saya sendiri di Solo, Surakarta, di Boyolali, di Klaten, di Sukoharjo, sudah terus melakukan ganti-gantian. Oke, ini terutama di Surakarta, di Solo lagi banyak banget event ya Bu, apalagi jelang akhir tahun gitu. Insya Allah ini juga mungkin kode buat teman-teman atasan gitu untuk kasih cuti. Saya pengen ke Solo untuk menghadiri beberapa event yang akan mulai rame begitu di akhir bulan atau akhir tahun 2023 ini. Nah, tapi Bu Ayu izin menanyakan Bu terkait dengan kita bicara mengenai politik dulu ya kalau begitu ya Bu ya. Alasan Ibu untuk kembali maju begitu dalam Pesta Demokrasi 2024 ini terutama di wilayah dapil Ibu ya Jawa Tengah 5, koreksi saya kalau saya salah. Ini apa Bu? Ya, untuk lebih bisa memperjuangkan hal yang sudah saya perjuangkan juga waktu saya menjadi anggota DPD RI 2 periode di tahun 2009 sampai 2014 dan 2014 sampai 2019. Kenapa juga saya memilih pindah ke DPR RI karena sangat disayangkan bahwa di DPD RI baru bisa memberi masukan, belum bisa memberi putusan terhadap hal-hal yang diusulkan oleh masyarakat. Betul, kekuatan legislatifnya lebih besar kalau misalnya Ibu terjun langsung di DPR begitu ya Bu ya. Apa saja yang berubah Bu, terutama di lingkup wilayah DPD gitu dalam 2 periode masa jabatan Ibu? Maksudnya berubah? Ada, maksudnya dari tahun 2019 sebelumnya, terus kemudian 2014 begitu, apa saja yang berubah terutama di wilayah Jawa Tengah? Ya, saya saat itu saya mengusulkan kepada Pak Gubernur untuk diadakan seperangkat gamelan di seluruh kelurahan di Jawa Tengah, di instansi pemerintah, dan itu dijalankan oleh Pak Ganjar Pranowo. Alhamdulillah. Gamelan berarti sebuah khasanah budaya begitu yang tentunya tidak pernah lekang oleh waktu, kemudian juga erat identik dengan kebudayaan Jawa begitu, wong Jawa ya Bu ya.
Dan saat ini kalau Ibu melihat animonya, mumpung sekaligus berkaitan juga dengan tema yang kita bahas hari ini, Bu, gitu. Untuk anak-anak mudanya sendiri gimana, Bu? Apakah juga seantusias itu untuk mempelajari gamelan serta alat-alat musik lainnya? Kalau saya melihat ya, anak-anak muda sekarang ini lagi menggandrungin hal-hal yang bersifat global dan itu terkait dengan HP atau gadgetnya atau apa, ya? Digitalisasi sehingga mereka lebih banyak bermain mainan-mainan di dalam gadgetnya dan kurang tertarik untuk mempelajari hal-hal yang bersifat tradisional yang itu sudah diwariskan turun-temurun oleh para sesepuh kita, leluhur kita. Nah, walaupun dengan program gamelan tersebut, Bu, tidak maksudnya Ibu melihat ada nggak perubahan begitu minat terutama dari anak-anak muda? Kalau saya lihat masih kurang. Okay. Karena mereka lihat, masyarakat lihat bahwa sekarang ini kan ada institusi yang disebut Institut Seni Indonesia di masing-masing daerah. Nah, mereka berpikir bahwa sudah selesai di situ. Cukup mereka yang melakukan institut itu dan anak-anak yang masuk ke dalam sekolahan seni itu yang berkewajiban untuk melestarikan. Mereka tidak berpikiran bahwa masyarakat luar pun harus, masyarakat luas pun harus ikut melestarikan. Kalau tidak ada itu, pemerintah bekerja apapun, memberi subsidi atau memberi fasilitas apapun, tidak bisa terlaksana pelestarian budaya itu. Oke, jadi kurang begitu ya, Bu, terkait dengan minat terutama untuk generasi muda gitu dalam mempelajari kebudayaan Indonesia saat ini. Ada tantangan begitu ya, minat mereka lebih suka sesuatu yang berbau global dan juga digitalisasi. Tapi kalau misalnya dari orang-orang tuanya atau mungkin tenaga pendidik serta tentunya support dari pemerintah sendiri, menurut Ibu apakah sudah cukup maksimal? Kalau saya lihat sih sudah bagus tapi belum maksimal. Kalau orang-orang tuanya di lingkungan Jawa Tengah memang mereka masih sangat interesting dengan hal-hal yang bersifat tradisi, utamanya yang bersumber dari Keraton Surakarta ya. Nah, kebetulan di Keraton Surakarta ada program sekolahan yang mengkhususkan tentang pendidikan pembawa acara dan tradisi yang bersumber dari keraton. Kebetulan waktu itu sekolahannya di rumah saya. Dalam Kayonan itu jadi banyak masyarakat luas di sekitar kalau disebutnya Solo Raya. Solo Raya itu termasuk dapil saya dan dapil 4 itu Wonogiri, Karanganyar, Sragen. Kalau saya kan Surakarta, Klaten, Boyolali, Sukoharjo. Itu mereka antusias untuk ikut. Alhamdulillah. Ini banyak kepala desa yang ikut belajar juga. Jadi alhamdulillah sebenarnya ada potensi begitu ya untuk generasi muda ini menyukai kebudayaan, tetapi tinggal perlu wadah atau akses atau mungkin literasi yang diberikan oleh pemerintah begitu ya, Bu ya. Selain tadi alat musik gitu, gamelan, terus kemudian bicara mengenai apalagi kita perempuan begitu, Bu. Bagaimana dengan mungkin fashionnya atau kemudian juga gaya hidup sehari-hari begitu, khasanah yang dibawa oleh masyarakat terutama dari Surakarta, apakah menurut Ibu sekarang menurun atau bagaimana? Ya, kalau yang paling kecil aja dari undangan perkawinan, Mbak, kita sekarang sudah sangat jarang melihat anak-anak muda atau yang para undangan untuk mau berpakaian Jawa. Jawa asli gitu Jawa ya? asli. Mereka hanya sekedar pakai batik atau mereka kain yang dililitkan kebaya tapi rambutnya nggak dipasang sanggul. Padahal sebenarnya sanggul ada itunya ya, Bu ya, filosofinya sendiri ya, Bu ya. Ya, itu mencerminkan kita manusia Jawa ini selalu menjaga kesopanan dan menjaga elegan keanggunan untuk kita. Tapi memang lain kalau kita pakaian kita memang harus disanggul. Memang harus dipakein sanggul, tidak bisa dilepas. Kalau dilepas
berarti kita seperti orang Malaysia atau orang Singapura. Jadi ciri khas kita hilang begitu ya, Bu? Ciri khas kita hilang. Saya juga sedikit mau curhat, Bu. Dulu saya menikah pakai paes, Bu. Bangga begitu. Dan saya, maksudnya teman-teman nanti yang masih mau nikah gitu, tolong jangan lupakan bahwa menikah dengan adat dan juga tradisi yang khas dari Indonesia ini nggak akan ada gantinya ya, Bu ya. Akan selalu jadi momen yang dikenang seumur hidup. Percaya deh sama saya. Nah, Bu Ayu, kita bicara mengenai tadi ya, kebudayaan yang kadang-kadang kita suka lupa begitu. Kalau kita nih punya keuntungan atau punya privilege, tapi karena kita take it for granted, itu bisa diklaim oleh pihak lain gitu. Kayak kemarin ada batik, terus kemudian makanan, bahkan ya kuliner asli Indonesia begitu diklaim oleh negara tetangga kita. Tapi menurut Ibu, ini yang salah siapa? Kok bisa sampai ada pihak lain begitu yang berani-beraninya mengklaim sesuatu yang sudah jelas-jelas punya Indonesia? Pertama tentu yang mengklaim yang salah. Iyalah. Karena bagaimana dia bisa mengaku ya yang tidak ada di negaranya. Seperti wayang. Diakui di negara tetangga. Apakah mereka pernah main wayang? Main wayang. Atau dari dalam atau gitu ya? membuat ininya? Ceritanya. Apa tuh? Oh, cara wayangnya membuat kulit menjadi wayang. Ataukah bahkan mereka ada perusahaannya di negaranya yang bisa membuat gamelan, seperangkat gamelan. Wayang kan perlu gamelan. Betul. Tidak hanya wayangnya tok. Perlu segala sesuatunya. Apakah di negaranya dia juga ada pendidikan untuk nginden, nembang, mendalang? Nggak ada, bagaimana mengakui. Tapi anehnya sekarang segala sesuatu kita harus perjuangkan di UNESCO. Aneh. Padahal supposedly nggak perlu ya orang kadang-kadang itu aneh menurut saya. Kenapa kita harus memperjuangkan di UNESCO gitu? Untuk hal yang kita udah miliki dari leluhur kita. Gitu. Umpamanya bahasa. Kan wayang tuh jelas pakai bahasa Jawa. Bagaimana bisa diklaim sama negara yang nggak menggunakan bahasa Jawa? Iya, dia nggak punya bahasa Jawa. Nah itu yang harus menjadi perhatian kita semua. Untuk tetap senang menggunakan bahasa daerahnya. Tapi disayangkan sekali di seluruh Indonesia sekarang, dari sekian ribu macam bahasa daerah sudah hilang banyak sekali. Sehingga hanya tinggal sebagian bahasa daerah yang masih ada melekat di Indonesia sekarang. Jadi Bu Ayu setuju enggak kalau misalnya, jadi nggak apa-apa ya Bu ya kalau misalnya saya kelepasan sedikit ya. Karena saya pribadi sangat menghargai begitu kalau misalnya kita tidak menghilangkan aksen-aksen yang kita punya sedari kecil begitu ya Bu ya. Tapi Ibu setuju jika bahasa daerah tetap akan ada di kurikulum pendidikan yang harus dipelajari oleh teman-teman baik sejak usia dini begitu Bu? Oh ya, sangat setuju dan jangan pernah dihapus. Karena itu akan menjadi dasar dari perilaku anak-anak itu yang menjurus pada budi pekerti. Saya di DPD RI selama 10 tahun memperjuangkan untuk dikembalikannya lagi pendidikan budi pekerti itu. Kemarin Pak Jokowi kan mengeluh, Pak Presiden. Kesantunan. Itu kan terkait dengan budi pekerti. Iya, soalnya banyak yang mengeluh juga ya Bu ya gitu. Kalau misalnya anak-anak, apalagi generasi sekarang gitu, sudah kehilangan unggah-ungguh. Terus kemudian ya tadi kalau kesantunan yang disebutkan oleh Pak Presiden begitu. Tapi ini juga tidak bisa menafikan ada faktor penyebabnya yaitu digitalisasi Bu, karena generasi muda, anak-anak muda ini lebih banyak menghabiskan waktu bersosialisasinya di gadget gitu. Gimana tanggapan Ibu? Nah itu sangat disayangkan. Anak muda hanya melihat dia harus mengejar memang. Dia harus mengejar proses global yang dia harus tunjukkan kemampuannya untuk bisa menduduki suatu jabatan di suatu kantor atau bagaimana. Tapi down to earth lagi kan seharusnya juga membumi menjadi masyarakat yang menjadi pribumi yang asli dari daerahnya masing-masing seluruh Indonesia tentunya tidak hanya Jawa, karena saya Jawa ya saya berbicara tentang Jawa. Untuk menyadari bahwa di samping proses harus mengejar sesuatu yang mengglobal itu, mereka harus kembali ke asalnya lagi untuk tetap mau menggunakan seluruh baik itu bahasa
adat busananya mungkin, tata cara bersosialisasi yang disebut unggah-ungguh tadi dengan masing-masing kita manusia. Dulu waktu saya tanyakan kenapa budi pekerti dihilangkan dari kurikulum itu, sudah dicantolkan di pelajaran PMP, agama. Sedang kita tahu bahwa agama itu kan hubungan manusia dengan Tuhan. Sementara budi pekerti adalah hubungan manusia dengan manusia. Hablum minanas ya. Jadi tidak bisa, ini sangat nggak mungkin kalau sesuatu yang kita lakukan umpamanya menaikkan kaki di meja, itu kan tidak sesuai dengan kesopanan, tidak sesuai dengan budi pekerti kita. Tapi di dalam agama itu belum tentu dosa. Oke, benar. Ada yang sesuatu yang lebih detil atau falsafahnya juga lebih mendalam gitu. Kalau misalnya budi pekerti memang ditanamkan dalam kurikulum pembelajaran begitu ya Bu ya. Tetap harus ada. Oke, ini juga yang Ibu perjuangkan ya ketika nanti Ibu akan maju dalam Pesta Demokrasi tahun ini ya. Iya, tentu akan saya perjuangkan hal yang sama supaya bisa lebih maksimal di DPR, makanya saya ingin maju ke DPR. Insya Allah amin, Ibu saya doakan agar sukses begitu, agar anak-anak muda, generasi muda bangsa Indonesia tidak lupa begitu akan akar budayanya, jati dirinya begitu ya Bu ya. Tapi mungkin sekaligus pesan sekarang begitu ya Bu ya kepada teman-teman yang nonton, terutama karena penonton podcast Aksi Nyata ini kan lebih banyak mereka yang berasal dari golongan muda begitu. Gimana caranya supaya kita ya ikut serta begitu dalam proses digitalisasi, globalisasi di dunia, tapi tidak lupa begitu akan jati diri kita, budaya yang kita punya, terus kemudian akarlah Indonesia di tiap diri kita masing-masing. Ya, saya harapkan untuk para kaula muda untuk tetap bangga dengan menggunakan bahasanya sendiri, baik itu di daerah manapun di seluruh Indonesia ini, untuk berbicara dengan di kalangannya sendiri, tetap menggunakan tata krama dalam bergaul dengan sesama kita dalam berbangsa dan bernegara, dan mengenakan busana adatnya masing-masing supaya kita punya kekhasan di negara ini. Indonesia luar biasa, dari Sabang sampai Merauke yang begitu luas, dari Miangas sampai Pulau Rote, luar biasa. Tidak ada duanya di dunia ini. Saya sudah keliling dunia untuk mempromosikan budaya, khususnya Jawa. Saya sudah keliling dunia pada saat muda, dan itu diundang oleh teater-teater di Eropa, Amerika, Australia, di seluruh dunia. Mereka sangat antusias sekali bahwa gamelan itu adalah sound of heaven. Di Jepang itu bisa digunakan untuk terapi orang-orang yang stres berat, yang tidak bisa tidur. Mereka nonton pertunjukan kita bisa tidur, padahal pertunjukan itu hanya berjalan 2 jam maksimal. Oke, ada terapi. Oke, ada efek psikologis sih Bu ya. Sehingga sekarang Jepang menggunakan itu untuk menterapi orang-orang yang kena stres, kena gangguan kejiwaan. Oke, gitu. Jadi bisa meningkatkan efek relaksasi begitu ya untuk yang anxiety disorder gitu. Kita bisa mencoba mendengarkan gamelan gitu ya, lagu-lagu gending Jawa begitu ya Bu ya. Alhamdulillah kita nemu ada informasi baru gitu teman-teman podcast Aksi Nyata gitu yang mungkin bisa kita terapkan dan implementasikan sehari-hari. Karena kalau yang saya dengar juga gitu sudah banyak kok musik dari luar negeri, Amerika dan juga dari Korea Selatan kemarin yang menggunakan gamelan begitu sebagai musik latar. Kok kita nggak bisa ya Bu ya? Ya, itulah dia. Di seluruh universitas di luar negeri yang besar-besar, saya pernah datang dan saya memberi workshop bersama teman-teman saya yang dari Keraton Surakarta dan seniman-seniman dari Solo. Ada seperangkat gamelan dan mereka mengambil guru-guru dari Surakarta juga. Wah. Ada waktu zaman dahulu tahun 70-80-an itu abdi dalam dari keraton. Sekarang sudah dari ISI, Institut Seni Indonesia yang ada di Solo.
semua sampai sekarang masih diambil untuk mengajar di UCLA, segala macam di Leiden dan segala macam masih semua dari Indonesia, dari Surakarta. Tapi sayangnya di Indonesia tidak banyak universitas yang ada satu perangkat gamelan. Baik itu kalau saya Jawa ya mungkin gamelan yang penuh dari kita Jawa. Kalau dari sana di Sumatera ya gamelan-gamelan di daerahnya masing-masing. Tidak banyak universitas yang itu. Dan apa itu budaya itu kan terkait dengan bahasa. Sehingga seluruh universitas yang besar di luar negeri itu ada majornya bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Untuk kemudian mereka belajar lagi adalah gamelan. Untuk kemudian mereka belajar lagi menari dan juga menyanyi kan Ibu ya. Semua terintegrasi dalam satu sebuah lingkup begitu yang lengkap. Dan lagi-lagi kalau misalnya orang luar negeri atau WNA lebih menghargai, kenapa kita bisa lupa gitu. Dan ya jangan take it for granted itu lagi. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan dan perjuangan Ibu akan dijabah begitu ya. Berbuah manis ke depannya. Terima kasih sebelumnya Bu Ayu atas waktunya telah berbagi bersama kami dalam podcast Aksi Nyata Perindo episode kali ini. Terima kasih Mbak. Iya. Siap Ibu. Matur nuwun sangat. Insya Allah. Tapi sebelumnya teman-teman podcast Aksi Nyata berkaitan dengan Partai Perindo, campaign Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate tentunya dengan movement atau gerakan yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Teman-teman juga bisa mendaftar sebagai anggota Partai Perindo dengan mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa download terus aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store atau scan barcode di layar gawai teman-teman. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, matur nuwun sangat Ibu Ayu, sehat selalu Ibu ya. Alhamdulillah sehat selalu semua. Perjalanan Ibu atau perjuangan Ibu masih akan panjang begitu ya. Terima kasih, doakan saya bisa menang. Sehat, waras, menang. Baik, terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Akhir kata saya Fani Iman yang mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh